أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى رواه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين خصوصا المعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Sabari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahkan hidupnya, dan mudah-mudahan majlis ini manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga orang tua kita, engkong kita yang senantiasa selalu menemani kita, engkong Fatullah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin ya rabbal. Dan juga segenap para santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syurutul qasri, beberapa syarat qasar. Beberapa syarat qasar sab'atun 7. Sab'atun 7. Sab'atun 7. Ayakuna ada. Ayakuna ada safaruhu, perjalanannya, safaruhu perjalanannya, marhalataini, 2 marhalah. Marhalataini, 2 marhalah. Wa ayakuna, dan ada perjalanannya, wa ayakuna, dan ada perjalanannya mubahan, yang diperbolehkan. Mubahan, yang diperbolehkan. Wal ilmu, dan mengetahui. Wal ilmu, dan mengetahui. Bijawazil qasri, diperbolehkannya qasar. Bijawazil qasri, diperbolehkannya
qasar. Wa niyatul qasri dan niat qasar. Wa niyatul qasri dan niat qasar indal ikhrami ketika takbiratul ihram. Indal ikhrami ketika takbiratul ihram. Wa antakuna dan ada. Wa antakuna dan ada as-salatu salat. As-salatu salat rubaiyatan yang bangsa 4 rakaat. Rubaiyatan yang bangsa 4 rakaat. Wa dawamu safari dan terus perjalanannya. Dan terus perjalanannya ila tamamiha sampai sempurnanya sholat. Sampai sempurnanya sholat. Sampai sempurnanya sholat. Wa alla yaqtadiya dan tidak mengikuti. Wa alla yaqtadiya dan tidak mengikuti bimutimin dengan sholat yang biasa. Bimutimin dengan sholat yang biasa. Fi juz'in di dalam serakaat. Fi juz'in di dalam 1 rakaat. Fi juz'in di dalam 1 rakaat min sholatihi dari sholatnya yang biasa. Min sholatihi dari sholatnya yang biasa. Nah, kecepatan enggak, Abi? Enggak ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab qasar ya. Cuman sebelum masuk ke bab qasar, Abi mau ngingetin dulu ya. Abi ingetin dulu, ada bagian yang dulu pernah Abi sampaikan, ada jama, ada qasar. Nah ini ya, khawatir lupa. Baik, jama. Jama, apa jama? Jama apa, ada yang tahu? Gimana? Gimana? Jama? Gimana? Terus rokaatnya? Rokaatnya diringkas enggak? Enggak. Baik. Jamaah
mengumpulkan dua waktu sholat ada di satu waktu sholat yang bilangan rokaatnya tidak diringkas. Ya, jamak terbagi berapa? 2. Satu jamak takdim, satu lagi jamak takhir. Baik, kebaca nggak tulisannya? Baca nggak? Yang belakang kelihatan? Kelihatan? Yang kelihatan Abi petulisannya? Hah? Abi kelihatan nggak? Enggak. Waduh, bocah di Abi gede ini nggak kelihatan. Baik. Di jamak ada berapa? 2. Satu jamak, 2 jamak takhir. Jamak takdim apa? Hah? Hah? Jamak takdim apa? Gimana? Jamak takdim gimana? Hah? Mengumpulkan 2 sholat ada di satu waktu sholat. Jamak takdim gimana? Di awal. Apa yang di awal? Hah? Apa yang di awal? Hah? Hah? Yang di awal apa? Mengawali sholat zuhur di waktu yang pertama, asar ditarik di waktu zuhur. Namanya jamak takhir. Nah, kalau jamak takhir, ya, gimana jamak takhir? Menggabungkan 2 sholat jadi satu waktu sholat. Sholat yang pertama ada di waktu sholat yang kedua. Berarti Isya di sholat lagi. Berarti maghrib ada di apa? Isya ada di maghrib. Jadi yang mana? Ada maghrib di waktu Isya. Namanya gimana? Jamak takhir benar yang mana? Maghrib di Isya apa Isya di maghrib? Maghrib ada di Isya, jamak takhir. Kalau jamak takdim, asarnya ada di waktu zuhur. Dan ini masing-masing zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Diringkas nggak rakaatnya? Enggak. Baik, maghrib berapa? 3. Isya berapa? 4. Diringkas nggak rakaatnya? Nah, ini sebagai pengingat supaya nanti akan terbayang-bayang. Oh begini kata Abi. Oh begini. Baik. Ya. Nah sekarang kita masuk ke qashar. Baik. Qashar. Ya. Qashar. Ya, Abi pernah bilang, orang kalau qashar udah pasti jamak. Tapi kalau jamak belum tentu qashar. Tuh, ya. Abi ulangin kalimatnya. Qashar udah pasti dijamak sama dia. Tapi orang jamak belum tentu. Ya. Nah, lalu bagaimana, Bi? Baik. Qashar ada nggak Bi dalil Qur'annya? Ada. Ada yang punya handphone, buka di surah An-Nisa ayat 101. Silakan. Pakai Google lain lebih cepat. Surah An-Nisa ayat 101. Wa iza daraftum fil ardi falaysa alaikum junahun, itu depannya. Surah An-Nisa ayat 101. Itu dalil qashar. Udah? Udah? Hah? Siapa yang bilang udah tadi? Udah? Udah? Udah, coba baca. Baca. Coba baca. Nih. Baca. Coba baca Qurannya sama terjemahnya. Ayo baca. Ya. Ya. Hah? Ya, pokoknya An-Nisa 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Baik, terjemahannya. Baca. Artinya. Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik. Dah. Syukran. Ya. Baik, dah itu dalilnya. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 101. Nanti dicatat tuh, ya. Berarti kalau orang meringkas salat dengan syarat tadi 7, dia nggak berdosa, enggak. Falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat. Ya. Jadi kalau orang meringkas salat dengan 7 syarat tadi, falaisa alaikum junahun, maka dia tidak berdosa. Tuh, yang berdosa karena sengaja, gitu. Baik. Apa sih qashar? Nah, qashar meringkas rakaat. Yang mana meringkas rakaat? Rakaatnya yang jumlahnya ada 4 menjadi 2. Ini dulu nih, ya. Qashar meringkas sholat. Ini belum masuk poin nih, belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum. Masih judulnya nih. Qashar meringkas rakaat sholat yang jumlahnya 4 jadi yang jumlahnya 3 jadi Ayo, Abi ulangi lagi. Meringkas rakaat salat yang jumlahnya 4 jadi yang jumlahnya 3 jadi Nabi tanya dulu. Nih yang gedungan hitam siapa namanya? Ya, siapa namanya? Siapa? Maryam. Siapa? Qashar meringkas rakaat salat 4 jadi 2, 3 jadi 3. Baik, sekarang yang laki. Yang laki mana ya? Jangan hilang palanya. Hilang palanya pada hilang, ini mana dia? Baik. Nih, ya, nih, siapa namanya? Siapa? Wildan Mukhalladun. Ya, benar. Baik. Dan qashar dan meringkas rakaat salat 4 jadi 2, 3 jadi 2. Baik. Ya Bima gimana Wildan? Ntar kalau salah kita bareng-bareng dan. Baik. Nah kalau 2, nah, satu lagi. Nih. Nah Lela la 3 jadi 2, 2 jadi 2. Satu lagi yang laki. Nih, apa? Real. Ya. Luar biasa. Real. 3 jadi berapa real? 3 jadi 2. 2 jadi 2. Baik. Dah. Satu ada enggak? Enggak ada satu mah rakaat salat. Baik. Qashar meringkas rakaat 4 jadi 2, ya. 3 jadi 2. Ya. 2 jadi 2, enggak ada ini mah. Ya. Oh enggak ada ini mah subuh. Ini maghrib. Ya. Kalau begitu bagaimana? Tetap maghrib 3 jadi 3. Ya, 2-nya hilang. Tuh. Ya, ini qashar nih. Ya. Salat yang 4 menjadi 2. Enak dong enak. Tapi tadi syaratnya 7 perlu dipenuhin. Ya.
Kalau 3 tetap 3, kalau 2 dia misah. Ya, dia munfarid, dia terpisah, ya, otonom. Baik. Nah, ini bagian dari qashar, meringkas rakaat sholat yang jumlahnya 2 jadi gimana? Yang jumlahnya 4 jadi 2. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Jadi yang diringkas sholatnya apa rakaatnya? Yang diringkasnya sholatnya apa rakaatnya? Nah, ditanya lagi. Itu yang peci hitam, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Apa? Excel. Waduh, berat juga. Ya, yang qashar, yang diringkas sholatnya per rakaatnya. Tinggal milih sholat per rakaat. Sholatnya udah, nggak usah pusing. Baik, nih yang hitam siapa namanya? Siapa namanya? Akila. Waduh, berat ini. Ya, yang diringkas sholatnya per rakaatnya. Sholatnya. Baik, yang laki satu lagi. Yang laki, lebih butuh yang laki satu biar enak. Nih, mana ya? Nah, siapa namanya? Siapa namanya? Dika. Yang diringkas sholat apa rakaatnya? Sholatnya. Baik. Rakaat. Ada sholat, ada rakaat. Dah. Yang diringkas mana, Bi? Nih, yang diringkas nih. Tuh, apa yang diringkas? Rakaat. Kalau sholat nanti ini bisa dijama. Nih dijama adanya. Tuh. Ya, kalau qashar yang diringkas rakaat, kalau jama mah sholatnya. Bisa dipahamin? Bisa? Harus bisa. Nanti kalau jauh perjalanan, mau pulang kampung, bisa pulang kampung kemana? Ke Ambon, Maluku. Bisa kemana, Bi? Ke Riau. Dah, ini dipakai ilmunya nih. Dah? Paham sampai sini? Paham ya? Coba hapus dulu. Dia hapus dulu. Ada pertanyaan sebelum ambil lanjut? Ada pertanyaan? Semuanya ya Anda. Semuanya. Baik. Lupa Abi bilangin jangan semuanya tadi. Ya. Dah, baik. Abi lupa bilangin tadi jangan semua. Baik. Dah, perhatikan. Dah, masih bab qashar. Ya, kalau pusing-pusing wajar awal-awal begini. Baik. Tadi qashar apa? Meringkas salat apa rakaat? Rakaat. Di satu poinnya. Rakaat. Nah, yang diringkas rakaat. Baik. 1. Orang boleh meringkas rakaat salat 1 ayyakuna safaruhu marhalataini. 1 syaratnya kudu ada perjalanannya 2 marhalah. Ya. Syarat satunya yang tadi dibaca 2 marhalah atau marhalatain. Marhalatain. Di 2 marhalah berapa kilo jaraknya tuh? Ya. Kata Syekh Nawawi, 2 marhalah ini jauh perjalanannya sebanyak 144 km. Tuh. 2 marhalah 144 km. Berarti kalau kurang dari 2 marhalah, cuman 1 marhalah, bisa nggak Bi? Bisa. Berapa? Batas minimalnya 83 km. Ini batasnya nih. Ya. 83. Ya. 83. Kebaca nggak dari belakang? Kebaca nggak? Kebaca ya. Ini syarat minim.
syarat minim orang boleh mengqashar sholat. Berarti dari sini ke mana? 83 km. Mana? Hah? Dari mana? Depok mana kira-kira? Cirebon ya? Ya, Cirebon ya. Kurang lebih 83 km. Ya, kalau kurang dari 83 nggak masuk syarat, maka nggak boleh dikosor. Ya. Bi, bagaimana Bi? Kalau ke KSU dikosor boleh nggak? Ya dekat banget KSU mah. Syaratnya minimal 83 nih, syaratnya. Ya. Bi, bagaimana? Kalau perjalanan umroh, udah lebih dari syarat. Ya, hampir sekian ribu dia. Ya, jadi syaratnya minimal 83 km. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa ya. Pokoknya nanti lihat kalau perjalanan dari sini ke Bandung atau kemana, ke Karawang dan lain sebagainya, lihat di Google Map aja berapa kilometer jaraknya. Kalau sudah melebihi 80 km lebih, 84, 85 sampai dengan lebih, maka silakan qashar sholatnya. Ya, itu boleh. Tapi ini syaratnya nih, ya, syaratnya 83 km. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau nanya. Silakan. Sebelum lebih lanjut. Ada yang nanya? Silakan yang mau nanya. Pusing Bi, nggak apa-apa pusing. Kalau dalam kondisi memang jaraknya nggak sampai 83 kilo gitu Bi, tapi kondisinya macet gimana tuh Bi? Baik, bagaimana dengan kondisi macet? Ya, sedangkan jaraknya nggak nyampe 80. Kalau kita pulang ya keburu niatin jamak. Tapi jangan di qashar. Ya, kita nyampe ya di KSU macet, posisi belum sholat maghrib, udah mau sholat isya niatin jamak. Jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Begitu, Bapak. Ya, ada lagi, silakan. Ya, silakan. Biar pada paham ngajinya. Ayo. Ada lagi? Ayo. Ya. Ayo. Yang mau nanya? Abi, gimana kalau kita lagi ulang tahun pesta-pesta boleh jadi qashar? Nggak boleh. Tiba happy birthday tuyul aja, ya jangan di qashar. Ada nggak? Ya. Ada. Silakan. Hah? Ada? Ayo, yang belakang mau nanya? Ya. Abi lanjut kalau nggak ada ini. Ya. Ada yang mau nanya? Sebelum Abi lanjut. Abi lanjut ya. Ya, Abi lanjut ya. Ya, jadi syarat pertama nih, ya. Syarat yang pertama 83 km syaratnya. Yang kedua, wa antakuna mubahan, perjalanannya yang diperbolehkan. Bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan dosa, bukan. Ya, mau pergi keluar daerah, Bang mau kemana Bang? Saya mau keluar daerah, mau ngapain? Mau ngerampok? Nggak boleh diqashar. Ya, karena kita mau ngerampok, kita qashar sholatnya biar berhasil, nggak boleh. Ya, perjalanan yang diperbolehkan, silaturahmi, nyambung tali silaturahmi, nyelawat, tuh, umroh, tuh, ya. Terus lagi ada saudara hajatan keluar, nah itu perjalanan mubahan yang diperbolehkan. Ya, bukan perjalanan yang maksiat, perjalanan yang halal. Tahu halal? Halal yang diperbolehkan perjalanannya. Ya, nggak boleh perjalanan maksiat. Ya,
Mau kemana bang? Saya mau keluar daerah, mau beli sabu-sabu, nggak boleh tuh. Ya, mau beli minuman keras nggak boleh. Ya, mau kemana bang? Saya mau keluar daerah, mau beli ginjal, nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh. Jadi perjalanan yang diperbolehkan secara hukum agama Islam. Nih poinnya. Nah, ziarah tuh boleh. Mau kemana? Saya mau ziarah. Kemana? Keluar daerah. Perjalanannya 10 hari. Tuh. Boleh, silakan. Ya, dari hari Sabtu besok pulangnya lagi hari Senin. Tuh, ziarah ke 9 wali. Terus lagi sampai nyebrang ke Bali, sampai nyebrang lagi. Wah, terus. Tuh, 10 hari perjalanan. Tuh, ya. Ziarahnya kemana? Tibang daerah seberang. Nah, tuh. Nah, nih yang penting perjalanannya perjalanan bukan maksiat, perjalanannya bukan perjalanan dosa, perjalanannya yang memang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Tuh. Ya. Bi, bagaimana kalau perjalanan cuma nyumpain orang? Tuh. Saya mau ke luar daerah ya, emang apa ya? Saya mau ngatain orang, nggak boleh. Ya, tuh. Nyebrang, ya keluar daerah dia, nyebrang keluar daerah, cuman mau ngatain orang. Tuh. Nah sekarang yang lagi rame nyebrang perjalanan jauh, buat apa? Nyari dukun santet. Tuh. Ya. Mbak Dukun, nih fotonya. Nih orang kalau bisa usahain biar ketutup nih usahanya. Tuh. Ya. Ini kalau bisa rada jelek-jelekin mukanya nih. Alisnya mencong-mencongin kalau bisa. Ya, nanti jangan sampai nih. Yang penting perjalanannya halal, perjalanannya bukan maksiat, perjalanannya ibadah, perjalanan silaturahmi, perjalanan ziarah, dan ini diperbolehkan untuk mengqashar salat. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Benar paham. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, ada lagi? Mau nanya? Ya, Bi, saya nanya lagi, Bi. Ya. Kalau perjalanannya dalam perjalanan tersebut kita masih ada tempat untuk mampir, sekiranya itu di rest area ataupun ada masjid. Ya. Ya, belum sampai 83 kilo, gitu. Tapi gimana tuh, Bi? Lebih baiknya kita nanti jamak apa kita mampir aja? Baik. Perjalanan dari sini katakan buat nyebrang kemana? Ke luar daerah. Datang waktu zuhur, kita lagi di rest area tapi jaraknya belum nyampe 83, maka sholat kita sholat normal. Ya, sholatnya sholat normal. Tapi kalau sudah lebih mendekati waktunya setengah 3 atau jam 3 ada di rest area, zuhur nggak keburu, berarti kita jamak. Ya, karena belum nyampe 83 berarti kita jamak. Jam apa tadi? Jam apa? Jam apa? Jamak takhir. Ya. Wah, ini kita di rest area nih. Karena macet parah, tiba-tiba di rest area udah jam 3 belum sholat zuhur, maka kita niatin buat jamak. Jam apa? Jamak takhir. Ya, begitu Bang Abay. Ya, nah ini pelajarin nih ilmunya nih, biar insya Allah mudah-mudahan pada bisa pergi umroh, nanti ini bisa kepake entar ilmunya. Baik, ada lagi? Ada yang bertanya? Ya, lanjut. Ya? Hah? Isa ya? Marhaban bil qail ma'amar bisyarati wa akhlaq.
Ya. Bang Obay, cukup. Ya, baik. Insyaallah nanti dari 7 syarat baru 2 yang habis sampaikan tentang qashar. Insyaallah 5 lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan sehat lahir batin untuk bisa nuntut ilmu. Yang terpenting mudah-mudahan kalau hari ini belum paham, nanti lain waktu insyaallah mudah-mudahan Allah kasih pemahaman insya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubat wa ahlana wa auladana wa jami'i limina wa qalabatana wa qalibatina liyamina hadaina yaumil ya Allah, suaranya taidin Sayyidina Muhammadin sahibil salatan tulas wa alana imasyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.